Selamat datang di Dunia Dalam Fakta. Berikut 10 perusahaan video game terbesar di dunia. Beberapa tahun terakhir industri video game telah meroket menjadi salah satu industri digital yang mendatangkan keuntungan sangat besar. Pesatnya perkembangan industri video game didukung oleh beragam faktor. Di antaranya semakin maraknya mobile gaming yang mengadopsi game-game kelas berat yang dulunya hanya bisa dimainkan di komputer atau konsol game karena menuntut spesifikasi hardware yang tinggi. Tetapi sekarang dapat dimainkan di smartphone dengan ringan karena semakin canggihnya teknologi smartphone saat ini. Selain itu, semakin murahnya biaya internet adalah salah satu faktor pendukung lainnya. Diperkirakan lebih dari 2,5 miliar orang di seluruh dunia bermain game. Dan industri video game diperkirakan telah menghasilkan pemasukan sebesar 2.535 triliun rupiah sepanjang tahun 2020. Dan bahkan diprediksi akan menyentuh angka sebesar 3.665 triliun rupiah di tahun 2025. Sebuah angka yang sangat fantastis. Tidak mengherankan begitu menggiurkannya industri ini, membuat bertumbuhnya perusahaan-perusahaan baru pembuat video game yang terus bermunculan setiap tahunnya berkompetisi untuk menghasilkan game-game dengan kualitas terbaik. Dunia Dalam Fakta berusaha merangkum dari berbagai sumber 10 perusahaan yang berhasil menempati daftar perusahaan video game terbesar dunia di tahun 2021. Pencapaian ini berdasarkan pendapatan yang mereka peroleh di tahun 2020. Berikut 10 perusahaan video game terbesar di dunia. Berada di peringkat 10, Bandai Namco. Perusahaan multinasional asal Jepang ini adalah gabungan dari dua perusahaan, yaitu Bandai yang didirikan pada tahun 1950 dan Namco yang terbentuk di tahun 1955. Kedua perusahaan ini kemudian merger di tahun 2006 menjadi Bandai Namco Entertainment. Perusahaan yang berkantor pusat di Minato-ku, Tokyo ini sukses menghasilkan franchise game-game terkenal bernilai jutaan dolar. Di antaranya Gundam Series, Pac-Man, Tekken Series, Soul Calibur Series, The Tales Series, Ace Combat Series, The Idol Master Series, dan Dark Souls. Bandai Namco juga memiliki lisensi video game untuk anime Jepang populer seperti Dragon Ball, One Piece, dan Naruto. Lisensi beberapa franchise superhero terkenal Jepang seperti Kamen Rider dan Ultraman juga dimiliki oleh perusahaan ini. Di tahun 2020, Bandai Namco Entertainment meraup pendapatan sebesar 2,2 billion US dollar atau sekitar 31,3 triliun rupiah. Salah satu pemasukan terbesarnya diraih dari penjualan game Dragon Ball Z Kakarot. Hal ini mencatatkan Bandai Namco Entertainment menjadi perusahaan game terbesar ketiga di Jepang dalam hal pendapatan setelah Sony Interactive Entertainment dan Nintendo. Naik di peringkat 9, Sega Sammy. Sega Sammy Group adalah perusahaan induk atau holding company asal Jepang yang dibentuk dari penggabungan Sega dan Sammy Corporation di tahun 2004. Kedua perusahaan tersebut bergerak dalam industri game. Lebih spesifiknya, Sega dengan bisnis video game, konsol game, dan mesin-mesin permainan seperti dingdong, permainan ketangkasan, dan beragam mesin-mesin permainan lainnya. Serta Sammy yang juga bergerak di bisnis mesin permainan ketangkasan. Berkantor pusat di Shinagawa, Tokyo, Sega Sammy Group juga memiliki cabang internasional dengan nama Sega Europe dan Sega of America. Sega sendiri didirikan di tahun 1960 oleh Martin Brumley, pengusaha asal Amerika. Pada tahun 1983, Sega melakukan langkah pertamanya masuk ke dalam bisnis konsol video game dengan meluncurkan Sega Computer Video Game SG-1000 yang merupakan konsol video game 8-bit pertama di dunia. Sedangkan Sammy Corporation didirikan pada tahun 1975 oleh raja bisnis asal Jepang, Hajime Satomi. Sega Sammy telah sukses menghasilkan game-game populer, di antaranya Sonic the Hedgehog Series, Virtua Fighter Series,
Total War Series, Fantasy Star Series, Football Manager Series, dan beragam judul game terkenal lainnya. Di tahun 2020, Sega Sammy berhasil meraup pendapatan sebesar 2,3 billion US dollar atau sekitar 32,9 triliun rupiah, di mana salah satu pemasukan terbesarnya diraih dari penjualan game Total War Saga Troy. Menduduki peringkat 8, Take-Two Interactive. Take-Two Interactive Software Incorporated adalah perusahaan induk pengembang, penerbit, dan pemasar video game asal Amerika yang bermarkas di New York City dan didirikan oleh Ryan Brand pada September 1993. Take-Two Interactive mengembangkan dan menerbitkan produk-produk video gamenya melalui publishing labels milik sendiri yaitu Rockstar Games dan 2K. Take-Two Interactive juga mendirikan publishing labels yang bernama Private Division yang mensupport penerbitan produk dari independent video games developers atau pengembang video game indie yang biasanya hanya terdiri dari tim kecil atau bahkan perorangan. Untuk meraih market yang lebih besar di segmen mobile gaming, Take-Two Interactive mengakuisisi beberapa perusahaan pengembang video game yaitu Social Point, Flydots, dan juga Nordist. Perusahaan ini juga sukses menghasilkan franchise video game papan atas, di antaranya Grand Theft Auto Series, Max Payne Series, NBA 2K Series, Red Dead Series, BioShock Series, Borderlands Series, dan banyak judul game lainnya. Di tahun 2020, Take-Two Interactive berhasil meraih pendapatan sebesar 3,1 billion US dollar atau sekitar 44,1 triliun rupiah, di mana salah satu pemasukan terbesarnya diraih dari penjualan game NBA 2K21. Beranjak di peringkat ke-7, Epic Games. Epic Games Incorporated adalah perusahaan asal Amerika yang bergerak di bidang penerbitan dan pengembangan video game dan software yang berkantor pusat di Cary, North Carolina. Epic Games didirikan oleh Tim Sweeney di tahun 1991. Pada awalnya bernama Potomac Computer System, yang berlokasi di rumah orang tuanya di Potomac, Maryland. Sebagai salah satu perusahaan tersukses di industri video game, saat ini Epic Games memiliki 40 kantor yang tersebar di seluruh dunia. Epic Games juga mengakuisisi beberapa perusahaan pengembang video game, di antaranya Chair Entertainment, Psyonix, Mediatonic, dan CloudGen. Unreal Series, Gears of War Series adalah sebagian di antara franchise video game populer hasil besutan Epic Games. Puncaknya tentu saja Fortnite, hasil karya dahsyat Epic Games yang menarik ratusan juta gamer dari seluruh dunia. Di tahun 2020, Epic Games sukses meraup pendapatan sebesar 4,2 billion US dollar atau sekitar 59,8 triliun rupiah. Salah satu pemasukan terbesarnya diraih dari penjualan game Fortnite Save the World. Berikutnya di peringkat ke-6, Electronic Arts. Electronic Arts Incorporated atau EA adalah perusahaan video game asal Amerika yang berkantor pusat di Redwood City, California. EA adalah perusahaan video game terbesar ketiga di Amerika dan Eropa berdasarkan pendapatan, berada di bawah Microsoft dan juga Activision Blizzard. Didirikan pada tahun 1982 oleh Trip Hawkins yang juga salah satu karyawan Apple. Perusahaan ini adalah pelopor industri game komputer rumahan. Saat ini, EA juga memiliki dan mengoperasikan studio game besar yang tersebar di seluruh dunia, di antaranya seperti EA Tiburon di Florida, Amerika Serikat, EA Vancouver di Burnaby, Kanada, EA Romania di Bucharest, dan EA Digital Illusion di Stockholm, Swedia. EA juga mengakuisisi beberapa perusahaan pengembang video game seperti Respawn Entertainment, perusahaan asal Amerika, dan BioWare, perusahaan asal Kanada. EA memiliki lebih dari 450 juta pemain yang terdaftar dari seluruh dunia melalui franchise video game papan atas besutannya, di antaranya Battlefield Series, Need for Speed Series,
The Sims series, Medal of Honor series, Star Wars, dan juga video game sport seperti FIFA series, Madden NFL series, NBA Live series, dan banyak game lain besutan perusahaan ini. Di tahun 2020, EA sukses meraup pendapatan sebesar 5,5 billion US dollar atau sekitar 78,3 triliun rupiah. Salah satu pemasukan terbesarnya diraih dari penjualan game FIFA 21. Berada di peringkat kelima, Activision Blizzard. Activision Blizzard Incorporated adalah perusahaan induk pengembang dan penerbit video game asal Amerika yang berkantor pusat di Santa Monica, California. Activision Blizzard sendiri berdiri di tahun 2008 sebagai hasil merger atau gabungan dari dua perusahaan, yaitu Activision Incorporated dan Blizzard Entertainment. Saat ini Activision Blizzard memiliki 5 unit bisnis, yaitu Activision Publishing yang bergerak di bidang penerbitan video game, Blizzard Entertainment yang bergerak di bidang penerbitan dan pengembangan video game, King Digital Entertainment yang bergerak di bidang pengembang video game, khususnya social network game atau online game yang bisa dimainkan bersama player lain melalui social network, Major League Gaming Corporation yang bergerak di bidang penyelenggaraan turnamen video game atau disebut juga dengan e-sport. Dan yang terakhir adalah Activision Blizzard Studios yang bergerak di bidang production house atau produksi film dan program TV. Activision Blizzard telah banyak menelurkan franchise video game hits bernilai jutaan dolar, di antaranya Call of Duty series, Guitar Hero series, Tony Hawk series, World of Warcraft, Diablo series, Overwatch, StarCraft series, Heroes of the Storm, Candy Crush Saga, dan banyak judul lainnya. Di tahun 2020, Activision Blizzard sukses meraih pendapatan sebesar 8,1 billion US dollar atau sekitar 115,3 triliun rupiah. Salah satu pemasukan terbesarnya diraih dari penjualan game Call of Duty Black Ops Cold War. Naik di peringkat 4, Xbox Game Studios. Xbox Game Studios adalah anak perusahaan dari Microsoft yang bergerak di bidang penerbit dan pengembang video game. Berdiri sejak tahun 2000, awalnya bernama Microsoft Games, berganti menjadi Microsoft Game Studios, kemudian berganti lagi menjadi Microsoft Studios, dan berganti lagi menjadi Xbox Game Studios hingga saat ini. Xbox Game Studios berkantor pusat di Redmond, Washington. Pada awalnya didirikan untuk pengembangan dan penerbitan video game untuk Microsoft Windows. Xbox Game Studios hingga saat ini semakin meluas menjadi perusahaan pengembang video game dan hiburan interaktif untuk platform Xbox, Windows Mobile, dan platform seluler lainnya seperti platform berbasis web. Xbox Game Studios bahkan telah mengakuisisi beberapa perusahaan pengembang video game mancanegara, di antaranya Compulsion Games Incorporated, perusahaan asal Kanada, Obsidian Entertainment Incorporated, perusahaan asal Amerika, Ninja Theory Limited, perusahaan asal Inggris, dan beberapa perusahaan lainnya. Xbox Game Studios telah banyak menghasilkan franchise video game papan atas, di antaranya Microsoft Flight Simulator Series, State of Decay Series, Halo Series, Forza Series, Age of Empire Series, dan yang paling fantastis adalah Minecraft, salah satu game terpopuler dan terlaris di dunia. Di tahun 2020, Xbox Game Studios sukses meraup pendapatan sebesar 11,6 billion US dollar atau sekitar 165,3 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis, di mana salah satu pemasukan terbesarnya
diraih dari penjualan konsol video game Xbox Series XS. Berikutnya di posisi ketiga, Nintendo. Nintendo Corporate Limited adalah perusahaan multinasional asal Jepang yang bergerak di bidang produsen barang elektronik dan pengembang video game yang berkantor pusat di Kyoto, Jepang. Nintendo didirikan oleh Fusajiro Yamauchi pada tahun 1889 dengan nama Nintendo Karuta. Pada awalnya perusahaan ini memproduksi Hanafuda, sejenis kartu remi ala Jepang. Setelah merambah ke berbagai lini bisnis selama tahun 1960-an, Nintendo akhirnya merilis konsol video game pertamanya, yaitu Color TV Game pada tahun 1977 yang hanya dipasarkan di Jepang. Nintendo meraih sukses pertamanya di dunia internasional setelah merilis game Donkey Kong pada tahun 1981 dan meluncurkan konsol game legendaris Nintendo Entertainment System bersama game Super Mario Bros. Di tahun 1985. Sejak itu Nintendo telah menghasilkan konsol-konsol game yang meraih sukses besar di industri video game, seperti Game Boy, Super Nintendo Entertainment System, Nintendo DS, Wii, dan Nintendo Switch. Tidak hanya konsol game, Nintendo juga telah banyak menghasilkan franchise video game papan atas, di antaranya Super Mario Series, Donkey Kong Series, The Legend of Zelda, Kirby Series, Splatoon Series, Animal Crossing Series, dan tentu saja game yang sangat fenomenal, Pokemon Series. Di tahun 2020, Nintendo sukses menambah kekayaannya dengan meraup pendapatan sebesar 12,1 billion US dollar atau sekitar 172,4 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar, di mana salah satu pemasukan terbesarnya diraih dari penjualan game Animal Crossing New Horizons. Menduduki peringkat kedua, Tencent. Tencent Holding Limited adalah perusahaan induk multinasional asal Cina yang bergerak di bidang teknologi. Bermarkas di Tencent Seafront Towers yang berlokasi di distrik Nanshan, Shenzhen, gedung pencakar langit ini juga dikenal dengan nama Tencent Binhai Mansion. Didirikan di tahun 1998, Tencent memiliki anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Salah satunya adalah Tencent Interactive Entertainment. Tencent Interactive Entertainment memiliki divisi yang bergerak di bidang penerbitan video game, yaitu Tencent Games yang didirikan pada tahun 2003 untuk fokus pada game online dan mobile gaming. Sejak tahun 2010, Tencent Holding Limited mengakuisisi banyak perusahaan pengembang video game dari berbagai belahan dunia. Di antaranya ada Riot Games, perusahaan asal Amerika, Funcom, perusahaan asal Norway, Liu, perusahaan asal Hong Kong, dan beberapa perusahaan lainnya. Tencent juga memiliki saham di beberapa perusahaan video game besar, di antaranya Epic Games sebesar 40%, Activision Blizzard sebesar 5%, Ubisoft sebesar 5%, Garena 25%, dan beberapa perusahaan lainnya. Tencent telah banyak menghasilkan multiplayer online game populer yang sukses di pasaran, di antaranya Honor of Kings, Arena of Valor, Ring of Elysium, League of Legends, dan beberapa judul game lainnya. Di tahun 2020, Tencent sukses menambah kekayaannya dengan meraup pendapatan sebesar 13,9 billion US dollar atau sekitar 198,4 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar, di mana salah satu pemasukan terbesarnya diraih dari penjualan game Honor of Kings. Menduduki posisi pertama, Sony Interactive Entertainment. Perusahaan multinasional yang bergerak di bidang video game dan digital entertainment ini adalah anak perusahaan dari Sony Group Corporation, perusahaan konglomerat asal Jepang. Sony Interactive Entertainment terdiri dari dua badan hukum, Sony Interactive Entertainment LLC yang berkantor pusat di San Mateo, California, Amerika Serikat,
dan Sony Interactive Entertainment Incorporated yang berkantor pusat di Minato, Tokyo, Jepang. Sejak meluncurkan konsol game PlayStation 1 di tahun 1994 yang terjual lebih dari 100 juta unit, perusahaan meraih sukses dengan penjualan PlayStation generasi berikutnya. Penerusnya PlayStation 2 dirilis pada tahun 2000. PlayStation 2 adalah konsol game terlaris hingga saat ini dengan penjualan mencapai lebih dari 155 juta unit hingga akhir 2012. Generasi berikutnya PlayStation 3 dirilis pada tahun 2006 dan terjual lebih dari 87,4 juta unit hingga akhir 2017. Konsol PlayStation berikutnya, PlayStation 4, dirilis pada tahun 2013. Terjual 1 juta unit dalam satu hari, menjadi konsol game dengan penjualan tercepat dalam sejarah. PlayStation 4 terjual lebih 100 juta unit hingga akhir 2020. Konsol terbaru dalam jajaran PlayStation, PlayStation 5, dirilis pada tahun 2020 hingga saat ini telah terjual sebanyak 7,8 juta unit di seluruh dunia. Sony juga memproduksi PlayStation versi genggam dengan meluncurkan PlayStation Portable atau PSP yang terjual 80 juta unit di seluruh dunia hingga akhir 2013. Seri penerusnya diluncurkan Sony dengan nama PlayStation Vita di tahun 2012 dan terjual sebanyak lebih dari 4 juta unit hingga awal 2013. Sukses dengan penjualan konsol PlayStation-nya membuat Sony juga meluncurkan layanan online untuk sistem PlayStation. Di antaranya adalah PlayStation Network, layanan digital media entertainment yang diluncurkan Sony di tahun 2006 yang saat ini memiliki lebih dari 110 juta pelanggan dari seluruh dunia. Di tahun 2020, Sony menjadi perusahaan video game dengan pemasukan terbesar dengan pendapatan sebesar 25 billion US dollar atau sekitar 356,4 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis, di mana salah satu pemasukan terbesarnya diraih dari penjualan PlayStation 5. Demikian tadi 10 perusahaan video game terbesar di dunia. Perusahaan video game manakah yang menjadi favorit Anda? Jangan lupa untuk komen, share, like, dan juga subscribe channel Dunia Dalam Fakta. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.